Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa penuh sekali iklan? Ini Pak Guru, Jadi saya channel banyak yang iklan. kecil ini Hah? yang diisi oleh orang besar, Oh. di, disponsori oleh Mountain Drop, produk kesehatan. Palaur gitu namanya Mumi Ya, Mumi Mumi Silajit. Silajit. Pak Guru, beberapa waktu yang lalu kita sering berbicara, bahkan sering nyebut-nyebut soal ijazah palsu. Waduh. Lalu mantan calon presiden, bisa nggak sih dibilang gitu? Ada Iya Baswedan, bisa. Mantan calon presiden bikin postingan. Sebenarnya postingannya postingan biasa saja. Postingan apa? Dia hanya ngasih posting foto wisuda, hanya saja dengan backsound lagu yang lagi viral. Nah, tapi yang lucunya adalah dari komentar-komentarnya Pak Guru. Bisa aja Bapak cara nunjukin yang beneran kuliah di UGM. Lanjut. Ada foto wisuda bareng keluarga, fix ijazah asli ini mah. Padahal Anies hanya posting foto wisuda Pak Guru. Ya tapi emang kayaknya niatnya ke sana sih. Tapi kayaknya ya kita mah nggak bisa membaca hati orang lain. Tapi emang ada momen di mana dia tuh memang secara relevan harus menampilkan foto ijazahnya dia, foto wisudanya. Nggak, dia tuh momen apa dia tiba-tiba. Nah, jadi kan ada film yang lagi viral, film animasi Jumbo. Oh iya, Nah, dia Jumbo. tuh kayaknya lagunya tuh lagu yang berterima kasih untuk orang tua. Oh. Nah, dia hanya posting terima kasih untuk orang tua sebenarnya mah, tapi komentar-komentarnya teh mengarah ke ijazah palsu. Iya sih itu teh. Kenapa ya ini teh bergulir? Padahal mah seharusnya teh tidak usah bergulir. Seharusnya ini mah jadi ini tuh jadi pembicaraan kalangan akademisi dan kalangan hukum, udah aja selesai di situ gitu ya. Jadi kalau misalkan buruk sangkanya kita itu harus dilanjutkan, ini tuh kan sebenarnya menyindir Pak Jokowi. Langsung aja lah ya. Iya langsung aja. Kalau buruk sangkanya gitu ya. Buruk sangkanya. Jadi ijazah Pak Jokowi itu sampai sekarang kontroversial. Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Ada yang menuding bahwa ada bukti-bukti bahwa ijazahnya palsu. Dari nama rektornya, tanda tangannya, font yang digunakannya gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, lah ini kan asli, karena UGM juga sudah menyatakan itu asli. Kemudian Pak Jokowi menampilkan foto-foto bersama teman-temannya. Dan Pak Jokowi juga pernah ngundang teman-teman seangkatannya, yuk kita ngobrol, kita diskusi bareng di sini. Nah gitu kan, itu juga sebenarnya menunjukkan atau itu dijadikan barang bukti bahwa Pak Jokowi itu memang kuliah di UGM dan lain sebagainya. Nah, dan harusnya mah ini tuh di ranah hukum aja diperbincangkannya. Cuman masalahnya ketika di ranah hukum itu gak selesai. Kan ada yang sampai di penjara ya. Ada orang yang mengatakan ada di Indonesia. Ada. Jadi orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu itu di penjara. Oh, orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu tuh di penjara karena menyebarkan berita hoax katanya. Nah, ya inilah yang justru menjadi polemik. Jadi maksudnya ya kalau misalkan ada tudingan, udah aja lokalisasi isunya itu pada ranah hukum, pada ranah pendidikan, udah aja simpen di situ. Seharusnya idealnya gitu ya. Cuman karena hukum kita tidak dipercaya, bahkan UGM yang sudah mengeluarkan pernyataan pun tidak dipercaya, bahkan ditantang dan sebagainya, ya akhirnya buntutnya menjadi panjang. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa orang-orang Indonesia itu terlalu banyak berhadapan dengan kepalsuan. Bahkan kepalsuan itu diberikan oleh para penegak hukum, diajukan oleh pemerintah dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka mengeluarkan pernyataan berikutnya, orang tuh tetap gak menganggap bahwa itu tuh selesai gitu. Tetap menganggap itu tuh penuh kecurigaan. Karena terlalu banyak konspirasi gitu. Jadi ada misalkan ya pagar laut kemarin lalu itu. Itu yang diketahui pemiliknya siapa? Aguan. Pak Menteri itu yang bilang. Terus belakangan yang ditangkap polisi. Kemudian dijebloskan ke penjara siapa? Kades.
Nah, jadi kan Kasian. orang, iya maksudnya jadi orang-orang teh ini bau-bau konspirasinya pekat sekali ya. Kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi intinya mah penegak hukum di Indonesia tidak dipercaya, pemerintah di Indonesia tidak dipercaya, sehingga pernyataan yang keluar dari mulut mereka itu sudah tidak bisa dipercaya. Ini kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi tidak ada, itu sebenarnya adalah kabar paling buruk dalam sebuah pemerintahan. Jadi pemerintahan zolim, pemerintahan yang lalim tuh masih aman selama dia masih dipercaya oleh masyarakat. Hitler itu kan ngomongnya kayak gini kurang lebihnya gitu. Jadi si Hitler tuh ngomong kabar yang palsu pun kalau terus-terusan dipropagandakan maka dia Jadi akan kenyataan. dianggap asli gitu kan. Dianggap asli. Nah, kenapa Hitler ngomong seperti itu? Karena dalam sebuah negara yang paling penting itu bukan soal dia fasis atau tidak, soal apakah dia itu membantai rakyatnya atau tidak dan sebagainya. Karena pembantaian rakyat bisa aja itu adalah kepentingan bersama yang lebih besar, katakanlah seperti itu. Tapi yang lebih intinya itu adalah kepercayaan publik pada negara. Kalau misalkan negara sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, maka kemajuan apa yang bisa dicapai oleh negara itu gitu. Karena udah kata-katanya nggak bisa dipercaya gitu. Nah, makanya ini kepada Pak Prabowo sebagai penggantinya dari Pak Jokowi, ini satu hal yang paling penting dan urgen untuk diterapkan di Indonesia itu adalah bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Bukan dengan cara menutup-nutupi kebohongan, bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka itu jujur, transparan, dan dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas gitu semuanya. Kalau nggak bisa ya habis. Tapi kalau misalkan kita bahas ke sosok pribadinya Pak Guru, ini ada komentar yang lucu soalnya dari Apa itu? postingan tersebut. Anies Baswedan, aura pecah belah bangsanya kuat banget. Komentar seperti itu kan, ini aura pecah belah bangsanya kuat banget. Soalnya di kontennya Guru Gembul juga sering kalimat komentar-komentar seperti itu. Guru Gembul, nah aura pecah belah umat muslimnya kuat banget. Ya gini, Gimana tuh? sebenarnya bukan pecah belah kaum muslimin. Ini Guru Gembul dulu ya. Ya, Baru dan kita bukan pecah belah bangsa. Mm-mm. Tapi apa? Apa? Pecah belah antara status quo dengan reformasi. Pecah belah antara orang yang hidup dalam kemapanan dengan orang yang ingin berubah. Nah, ini tuh pasti bentrok, itu pasti akan pecah belah. Saya misalkan kemarin di video terakhir menghujat para ulama Ya, palsu. betul. Orang-orang yang dihidupi dengan ulama palsu, orang yang sudah bergaul dengan para ulama palsu, itu kepanasan dengan yang seperti itu. Tapi orang yang ingin melakukan pembaharuan terhadap Islam, orang yang pengen memperbaiki keadaan, maka itu pasti akan setuju dengan pernyataan saya. Jadi pecah belah itu bukan antara dua entitas politik, misalkan antara oposisi dengan pemerintah, bukan. Tapi antara orang-orang yang ingin perubahan dengan orang yang menegaskan status quo, yang lanjutkan, nah yang kayak gitu. Nah, Pak Anies itu masuk golongan apa? Pak Anies itu masuk golongan sebagai oposisi yang secara pribadi juga disakiti. Jadi, pribadi yang sakit hati gitu. Jadi secara ideologi dan kepentingan, secara nasionalisme terhadap bangsa, dia merasa bahwa dia memberikan kontribusi yang positif terhadap negara dan dia seharusnya layak untuk mendapatkan apresiasi yang lebih, tetapi pada faktanya dia dihujat, dicaci maki justru ketika dia ingin menegaskan perubahan gitu. Kan kayak gitu. Ya, saya juga sebenarnya gak pro amat sama Pak Anies gitu. Kalau misalkan Anies sebelum masuk politik pada saat dengan program-program guru, bagus, program-program Pak Anies itu bagus, sama seperti programnya Pak Nadiem itu bagus. Yang sulitnya itu adalah mengkomunikasikan gagasan-gagasan baru itu kepada birokrat-birokrat yang ketinggalan zaman. Saya ngerasain betul itu. Jadi kita misalkan memberi saran, mengkritik kepada birokrat-birokrat yang gak ada kerjaan, yang guling-guling doang, yang cuman PNS, yang cuman bikin laporan dan sebagainya. Kita mengkritik mereka itu, kita dianggap sebagai menistakan guru. Di Indonesia tuh gitu. Jadi kita misalkan mengkritik ulama, kita tuh menistakan ulama gitu. Ya kayak gitu. Ya, sekali lagi ya, dengan Pak Anies itu saya ada beberapa perbedaan, bahkan WA beliau juga sempat ngeselin ke saya gitu. Tapi secara pribadi kita juga harus akui bahwa ya Pak Anies itu adalah salah satu orang yang ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik dengan latar pendidikan, dengan latar intelektual, dengan latar akademik yang lebih memadai gitu. Nah, sekarang ini kan
kita sering menilai orang tuh berdasarkan keterlibatannya dalam satu kubu gitu. Misalkan gini, saya nanya ke orang Jakarta, pas dipimpin Ahok bagus nggak? Bagus. Bagus pisan. Pas dipimpin Anies gimana? Bagus. Bagus pisan. Yang membuat mereka terlihat jelek itu adalah para politisi yang pro Ahok ngejelek-jelekin Anies, pro Anies ngejelek-jelekin Ahok. Padahal kalau kinerjanya mah langsung kita nggak mikir keberpihakan dia, kita nggak lihat rekam jejak politiknya itu. Kalau kita lihat asli aja kinerjanya, orang Jakarta tuh banyak yang dua-duanya juga bagus gitu. Kita menjadi anggap jelek itu setelah diprovokasi oleh para politikus-politikus itu. Makanya politikus itu justru lah yang memecah belah bangsa gitu. Bukan Aniesnya secara pribadi atau guru gembulnya secara pribadi, bukan. Ada satu potongan podcast Coki Pardede itu mengomentari kebijakan Prabowo. Terus sama hostnya dikatakan, lah kan kau pendukung 02. Terus Coki dengan jokes seperti biasanya bilang, ya tapi kontraknya sudah habis. Gak bisa jalan tuh petani semuanya. Itu tolong diperhatikan pemerintah. Loh, Anda bukannya mendukung pemerintah? Ya kan saya kontraknya udah habis. Sebenarnya dulu saya tuh ngobrol sama Coki, terus jangan bilang-bilang ya. Nah tapi karena dia udah bilang, ya udah saya juga sekarang bilang ya. Jadi Kang Coki dan lain-lain itu juga saya pernah tanya. Kang, Cokinya aja nih, jangan yang lain-lain. Ya saya sebut aja dan lain-lain. Perusahaan. Ya, oh ya gitu ya. Ya udah, Kang Coki itu beneran. Dia bilang ya enggak lah, kita tuh profesional. Kita tuh adalah seorang pegawai seni yang tentu saja hidup dari sponsor, hidup dari apa, dan itu tuh profesional, kerja profesional. Sama kayak gini nih, saya disuruh mempromosikan Mountain Drop Mumi, alas ya, Silejit, nah kayak gitu. Murni Mumi sih tulisannya. Mumi. Jadi silakan aja Baraya beli ini. Nah tapi misalkan ini tuh adalah profesionalisme. Jadi saya harus menempelkan ini di sini dan mengajak Baraya untuk pakai ini, dan ini memang kayaknya baik gitu. Betul, dan itu tuh adalah Pak Guru, Mountain Drop Silajit adalah resin alami yang berasal dari pegunungan tinggi Himalaya dan Altai. Proses terbentuknya tuh butuh waktu ribuan tahun. Wah, produk gitu. ini mengandung lebih dari 85 mineral penting. Enggak, ini jadi iklannya jadi eksplisit gini kan biasanya mas saya mau tidak eksplisit. Tapi tidak apa-apa, pengen lihat saya. Ini sampai double-double kayak gini. Ya, tapi itu manfaatnya Pak Guru itu untuk meningkatkan stamina dan energi, menjaga fokus dan daya pikir, mendukung metabolisme dan kekebalan tubuh, membantu proses detoksifikasi sel, baik untuk vitalitas pria dan wanita. Dan betul, baik untuk vitalitas pria. Betul, dan ini 100% alami tanpa bahan kimia dan tambahan apapun. Oh, dirimu membutuhkan kayaknya. Ya nantilah saya minta soalnya itu. Tapi rada awis ya. Untuk harga dan pembeliannya nanti Mimin cantumkan di link deskripsi. Gitu. Ya, nanti Pak Guru juga coba dah. Jadi iya, Coki sebagai seorang profesional dan hidup di dunia hiburan gitu, entertain dan lain sebagainya, ya dia tuh nerima banyak kontrak kerjasama, termasuk juga sebagai tim kampanye gitu. Nah, beliau juga ngomong dulu ke saya, dan dia juga nanya kalau saya ditawarin nggak? Ya ditawarin, saya juga sama beberapa kubu gitu ya. Ditawarin, cuman saya mah tidak menerima gitu karena ada balas itunya. Nah, kalau Coki ya sebagai orang profesional ya menerima. Jadi dalam hal ini saya tidak profesional, dia profesional gitu. Dan sekarang sosok Pak Guru juga pasti banyak yang ngajak lah. Banyak, alhamdulillah. Mungkin juga tahun-tahun ke depan ngajak kan. Jadi kita lihat apakah Pak Guru profesional dalam ada yang kemarin tuh yang lucu juga. Apa tuh? Jadi salah satu paslon kemarin tuh ngajak. Gimana? Dan ngajaknya itu kontrak plus seminar keliling Indonesia, seminar pendidikan ya, yang semacam itulah. Terus setelah diajakin saya tuh mengiyahkan, tapi besoknya teh atau beberapa hari kemudian saya bikin video yang mengkritik atau yang dianggap mengkritik itu langsung batal kabeh. Jadi padahal itu teh kontrak keliling Indonesia itu. Ini yang ini bukan yang katanya ngebuat pada akhirnya Guru Gembul cuti dari ngajar? Oh bukan. Bukan. Oh, itu beda kasus. Beda kasus. Pak Guru juga sebenarnya banyak juga ya, maksudnya terkena mulut-mulut manis politikus.
Di belakang layar tuh banyak pisan. Ada yang ngancem malam-malam, ngelaporin. Ada yang mensomasi. Saya nggak bilang somasi itu bukan cuma sekali gitu ya. Ada yang somasi, kemudian ada pengacara baik hati yang mau membela saya, ada TNI dan Polri yang datang membela saya. Bahkan gitu. saya sepil aja nggak apa-apa lah ya. Bahkan Pak Guru pun ada pada saat kemarin upload judul, kan itu ada ancaman malamnya. Terus Pak Guru, ini saya sepil nggak apa-apa ya, bilang di grup WhatsApp, ini saya diserang, gimana dong, siapa yang mau nolongin? Iya. Serangan itu kepada saya pribadi, tapi juga saya tuh ditolong sama seorang influencer besar yang emang udah terbiasa berhadapan dengan mereka. Nah, si influencer besar itu, ya udahlah, tutup kasus, jangan saling lanjutkan. Saya nggak lanjutin, itu juga nggak lanjutin gitu. Tapi saya bilang ya cuman untuk video ini saya nggak lanjutin, tapi untuk yang lain saya terus lanjutin.